Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, baik jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun mengikuti ibadah secara live streaming. Minggu ini minggu yang spesial karena disebut dengan kebaktian KKR. Ya, bukan kanan kiri ribut ya, tapi kebaktian kebangunan rohani. Ya, karena ada kemungkinan di antara kita ada yang sedang ketiduran rohani, maka perlu yang namanya kebangunan rohani. Kalau setelah ibadah masih tetap ketiduran rohani, maka mungkin yang salah pengkhotbahnya. Mungkin yang salah pendengarnya. Atau jangan-jangan setan yang kita salahkan. Ya, jangan sampai. Maka diharapkan melalui firman Tuhan hari ini kita dibangunkan, kita disegarkan. Ya, kalau yang tidur jadi bangun, kalau yang berjalan makin dipercepat. Ya, ada namanya percepatan kebangunan rohani. Jangan kalah sama kementerian aja ada percepatan ya pembangunan desa tertinggal. Kalau enggak tambah ketinggalan. Baik, temanya adalah hidup terus diperbarui. Hidup terus diperbarui. Kita mau lihat dulu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita melihat sedikit cuplikan dari dunia ini ya. Dunia terus berubah. Gambar yang atas sebelah kiri itu bukan di padang gurun. Itu robot NASA sedang mencari air di mana? Di Mars. Planet Mars. Udah nyampe pesawat ke Mars. Ya. Mars beneran ya, bukan Marsyanda. Ya, Mars beneran itu. Jauh sekali, ratusan juta kilometer dari bumi. Tapi sudah sampai pesawat ke sana, bahkan udah ada robot, manusia yang belum sampai di sana. Yang atas sebelah kanan juga kemajuan luar biasa. Ini di bidang kelautan. Ya, ini perusahaan Royal Caribbean ya baru jalan berapa bulan yang lalu sudah membuat satu kapal yang begitu megah 5 kali lebih besar dari kapal Titanic yang tenggelam itu. Ya namanya The Icons of the Sea ya, ikonnya lautan. 20 dek ya, besarnya. Gedung pencakar langit juga sudah begitu tinggi. Ya, sudah lebih dari 800 meter kalau saya nggak salah ingat itu Burj Khalifa di Dubai. Ya, lalu juga perkembangan di dunia ekonomi. Dulu pakai barter, ya, barang tukar barang. Lalu emas, ya, dengan logam mulia. Lalu pakai uang, ya, uang logam, uang kertas. Ada yang uang dicetak juga dari perak, dari emas. Lalu akhirnya jadi kertas, biar lebih murah cetaknya. Angkanya yang digedein, 100 ribu, 1000 dolar, ya, 1000 dolar Singapura, ya, dolar US nggak ada 1000. Lalu sekarang lagi udah zamannya katanya nanti uang akan hilang, ya, digantikan dengan digital. Ada yang dibilang sekarang cryptocurrency, ya, lagi heboh berapa tahun ini ada Bitcoin lah. Ya, kalau nggak ngerti hati-hati. Nanti bukan dapat Bitcoin malah kita Bytecoin, ya. Dimakan sama koin-koin itu, habis semua yang dipunya. Lalu di dunia teknologi, dulu ngomong kalau jarak jauh apa boleh buat lah, nulis surat lah ya. Ya, saya pernah nulis surat untuk opung saya waktu SD. 2 minggu baru nyampe ke kampung. Ya, surat. Telepon nggak ada kabelnya di kampung. Ya. Tapi lalu dengan kemajuan teknologi ada telepon kabel. Lalu ada handphone, ya, handphone telepon seluler yang dulu pulsanya mahal banget, ya beli pulsa minimal 100 ribu saya ingat dulu, ya makanya jarang beli pulsa dulu kan karena mahal. Nah, zaman saya masih mahasiswa, lalu makin sekarang makin canggih. Dulu telepon cuma bisa SMS, malah sebelumnya pager ya, kalau mau SMS pakai pager, ya. Zaman saya SD itu ada lagu Tidit pagerku berbunyi, ya gitu. Mungkin pada nggak tahu tuh kalau milenial, Gen Z nggak tahu lagunya. Mau telepon harus telepon biasa. Lalu ada handphone bisa telepon bisa SMS. Lalu sekarang bisa semuanya melalui handphone. Penemuan yang paling menggantikan banyak device adalah smartphone. Ya, jam waker jadi kurang laku. Kompas nggak ada yang beli lagi. Semua ada di handphone. Telepon, video call,
Ya kalau dulu masih bingung bayangkan nonton film Star Trek ya, orang ngomong di layar, lihat-lihatan gini. Wah sekarang udah terjadi. Ya. Dunia terus berubah. Ya. Terlepas dari makin kacau juga iya. Tapi perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya. Sekarang dibilang era disrupsi. Kalau tidak berubah, kalau tidak up to date, akan tergilas oleh zaman. Di bidang apapun juga, ya di bidang teknologi gitu. Ya ada beberapa merek tertentu, ya dulu terkenal sekali, ya lalu sekarang turun. Ya raksasa-raksasa teknologi, handphone misalnya. Ya dulu semua orang bangga pakai merek Nokia. Sekarang Nokia mungkin Gen Alpha, Gen Z udah kurang tahu. Ya karena apa? Karena berubah terus. Kamera handphone juga makin canggih. Itu yang gambar bawah sebelah kanan. Itu kamera, handphone itu. Handphone yang bisa kualitas kameranya begitu bagus. Ya, sampai bisa menyaingi, ya, mendekati kamera yang betul-betul kamera. Nah, bagaimana dengan dunia rohani? Ya. Nah, makanya dibilang perubahan, progresif. Ya, makanya ada Kristen progresif. Nah, itu juga yang akan kita bahas. Apa yang maksudnya progresif? Apakah ajarannya harus berubah terus? Dicocokkan dengan selera zaman? Dicocokkan dengan selera customer? Ya, di dunia ini kan begitu ya. Makanya selalu ada masukan-masukan. Apa yang mau diperbaiki? Ya, kasih input. Nanti diperbaiki sesuai dengan tuntutan konsumen. Apakah ajaran kekristenan juga harus disesuaikan dengan tuntutan konsumennya, dalam arti orang Kristen pada umumnya, sesuai dengan gaya hidupnya, sesuai dengan keinginannya, lalu mencari-cari dukungan dari ayat kitab suci untuk mendukung perilakunya, ya, yang entah benar, entah salah. Ya, tapi yang pasti perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, perubahan itu sebuah keniscayaan. Nah, kita akan membaca 3 bagian firman Tuhan, diambil dari terjemahan baru 2. Ya, terambil dari terjemahan baru 2. Ini remote-nya keras sekali, luar biasa. Ya. Yang pertama dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama perlahan-lahan saja. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berikutnya dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Satu bagian lagi dari Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah ayat yang pertama tadi. Jadi udah jelas, yang ada di dalam Kristus itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini berbicara tentang seseorang
ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara status dia disebut sebagai ciptaan baru. Atau dengan kata lain, dia orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena dia benar, tapi Tuhan menganggapnya atau Tuhan menyatakan dia benar. Karena Allah Bapa memandang kepada kebenaran Kristus. Ya, dipindahkan dari gelap kepada terang. Diberikan status baru dari seteru Allah menjadi anak Allah. Menjadi orang benar. Apakah berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Ya, ini berkait-kaitan juga dengan nanti dengan khotbah yang lalu-lalu. Ya. Nah, berikutnya dari Efesus tadi, ayat 22 sampai 24. Ya, yang saya highlight adalah yang pertama, bagaimana seseorang diperbarui. Yang pertama, dia harus dibenarkan dulu tadi. Baru dia menanggalkan manusia lama. Kita dibenarkan ketika kita masih berdosa dan ketika kita masih melawan Tuhan. Tuhan menyatakan kita sebagai orang yang dibenarkan. Berhenti sampai di situ? Tidak. Tanggalkan manusia lama. Ini seperti pakaian. Ya, ditanggalkan. Ketika kita dinyatakan benar oleh Tuhan, kita harus tanggalkan pakaian lama. Dengan kata lain harus dibuang. Ya. Berikutnya habis itu gimana? Kenakan manusia baru. Jadi itu langkah berikutnya. Setelah manusia lama ditanggalkan, kita kenakan manusia baru. Ini secara rohani ya, bukan baju ini, bukan jubah. Ya, kita dikenakan manusia baru oleh siapa? Ini udah jelas kalimatnya. Bukan oleh kemampuan kita mengolah pikiran kita atau kemampuan nurani kita menjadi orang yang dibenarkan, bukan. Tapi semata-mata karena diciptakan menurut kehendak Allah. Ya, di sini sifat kita pasif. Tuhanlah yang aktif, membenarkan, menebus melalui Yesus Kristus, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka bedakan nanti antara status dengan keaktifan kita di dalam keseharian kita. Ya, maka di tengah-tengahnya ini dikatakan kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, jadi secara spiritual tapi juga secara fisikal. Secara fisikal, pikiran, perasaan maupun kehendak. Ya. Menanggalkan manusia lama, kemudian mengenakan manusia baru dan terus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini bukan sekali saja, tetapi sesuatu yang berjalan terus-menerus secara progresif. Dari Roma 12 tadi, ya, tentu yang berkait dengan tema kita hari ini adalah berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, ketika budi kita terus dibarui, ini minggu lalu dijelaskan. Itu sebenarnya semuanya ada di sini, ya. Baik pikiran, baik hati, ya. Kita biasa bilang hati ini ya, padahal hati di sini. Ya, di sini jantung. Karena bahasa Inggrisnya hati, heart. Heart itu jantung. Kalau kita hatinya di sini, ya, itu liver padahal. Nah, ini perbedaan terjemahan, ya. Tapi semua di sini. Hati juga terkait di sini. Semuanya ada di pikiran. Dikelola oleh pikiran. Perasaan kita juga bisa dikendalikan oleh pikiran. Perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita juga itu dari pikiran. Ya, pikiran memerintahkan semua alat tubuh untuk mengikutinya. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh otak. Karena itu otak harus terus dibaharui. Ya, ketika pikiran kita terus dibaharui, tentu oleh kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu akan terjadi yang ada di situ. Ya, dengan pikiran kita yang terus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, dan juga dengan pembaharuan budi yang terus-menerus, maka kita juga akan semakin bijaksana dan bijaksini juga. Ya, di sana sini bijak, bisa membedakan. Ya, we know how to discern.
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa memilih yang berkenan kepada Allah dan memilah yang dibenci oleh Tuhan. Dan kita akan bisa dimampukan untuk memilih yang Tuhan mau untuk kita jalani. Walaupun bertentangan dengan keinginan kita. Bertentangan dengan kemauan daging kita. Ya, karena kita ada di dalam peperangan terus menerus. Tarik menarik antara keinginan daging dan keinginan roh. Kita ada di tengah-tengah. Dan kita diminta untuk memilih yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ada satu masalah, ya, ini pengaruh dari filsafat Yunani yang terus-menerus berjalan sampai sekarang, terutama kalau kita menekuni dunia akademik, maka kita akan selalu mulai dengan mengetahui dulu, knowing, ya. Setelah mengetahui, kemudian masuk kepada being, ya, sudah menjadi milik kita, menjadi bagian dari kita, baru kemudian dilakukan. Ya, makanya sekolah dulu ada ujian teori, lalu ada ujian praktek. Ya, tahu dulu, ngerti dulu semuanya. Maka sadar atau tidak sadar, kita juga terbawa dengan cara seperti itu. Ini tidak salah. Tetapi jangan trikotomikan, dipisah-pisah. Saya mau knowingnya aja, ya, nggak mau beingnya, apalagi doingnya, ya. Kapan-kapan doingnya. Ini masalah di dalam kekristenan. Begitu banyak orang Kristen yang sangat gandrung dengan yang namanya knowing, ya. Makanya ada pendalaman Alkitab. Mau tahu lebih banyak, ada apa sih rahasia-rahasia kebenaran Allah. Saya mau tahu semuanya, masuk semua ke dalam pikiran saya. Akhirnya banyak orang Kristen menjadi orang yang pintar, ya, termasuk ini karena dunia akademik. Di sekolah teologi juga ngapain? Bikin makalah, ya, riset, penelitian. Banyak harus menghafal ini dan itu. Teori teologi juga bagian dari rumusan-rumusan terkait segala hal yang sudah ditemukan, yang sudah dipikirkan, lalu dibukukan menjadi satu doktrin yang sistematis, teologi sistematika. Ya, kalau kita masuk STT, dipikir cuma baca Alkitab doang. Enggak, ada banyak sekali yang dipelajari. Ya. Sehingga jangan heran, menghasilkan sarjana-sarjana yang banyak tahu. Ya. Yang banyak tahu dan selalu mau tahu, lama-lama jadi sok tahu, ya. Pintar, lama-lama minter-minteri orang. Ya, pakai istilah tinggi-tinggi supaya orang takjub. Wah, luar biasa. Dan kita sangat respect kepada orang yang punya pengetahuan banyak, ya. Orang yang knowledge-nya segudang, orang suka dengarnya. Ya, suka. Karena dianggap apa? Saya bisa dapat pengetahuan. Ya, bisa dapat pengetahuan. Tapi apakah itu nanti menjadi kepercayaan kita? Apakah itu nanti mengubah pola pikir kita, mindset kita, cara kita hidup? Tunggu dulu. Ya, itu nanti proses berikutnya. Karena kita membagi-baginya. Ya, membagi-baginya. Sesudah kita mengerti, sesudah kita percaya, secara kognitif kita setuju, saya setuju. Bagus ya. Wah, mantep ini doktrinnya. Wah, doktrin, katakanlah kita karena kita gereja beraliran reform. Wah, doktrin reform itu paling ketat, paling keren, susah dicari kekurangannya. Mantep, maka belajar banyak sekali buku-buku teologi. Ya. Banyak yang berhenti sampai di situ. Ya. Lalu senangnya apa? Debat. Udah jago saya nih, cari musuh sekarang. Ya, cari lawan, biar orang tahu saya pinter. Biar orang tahu teologi aliran saya ini paling hebat, ya. Saya nggak ada lawan. Ya. Banyak yang berhenti sampai di situ. Akhirnya orang ribut soal apa? Soal doktrin. Kenapa? Karena mungkin, ya, ini nggak boleh seujon. Ya, mungkin senengnya emang knowing aja. Ya. Berhenti sampai di situ. Padahal yang Tuhan mau bukan itu. Atau bukan sekadar itu. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Ya, beberapa bulan lalu seorang pembicara di sini pernah bilang kan,
Yang dibilang di firman Tuhan kalau kata dengarlah itu bukan cuma dengar. Itu maksudnya sampai taat juga lakukan. Sama ketika Yesus bilang ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan oh gitu ya udah tahu saya udah tahu. Bukan berhenti di tahu. Ya harus sampai masuk ke sanubari terinternalisasi di dalam diri kita untuk kemudian keluar. Ya ada produknya. Pembelajaran aja sekarang gitu kan. Ya mau kita buat satu silabus, luarannya apa? Hasilnya apa? Produknya apa? Ya, yang dihasilkan dari sebuah pembelajaran atau teori sekarang diupayakan gitu. Ada produknya, makanya banyak sekarang sebagian pembelajaran gak lagi ujian tertulis ABCD. Ya, ada project, mengerjakan suatu project harus ada hasilnya. Ya, itu harus dikerjakan. Nah sebenarnya itu juga yang ketika Tuhan katakan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa, bukan cuman berhenti tahu, ya udah tahu, nanti ditanya Tuhan, ingat nggak aku menyertai kamu? Ya ingat, oh bagus. Ya kalau lupa nanti dikasih tahu. Bukan cuman tahu, tapi itu satu paket. Ya, ketahuilah kita tahu, masuk sampai ke hati, kita hayati, masuk sampai ke doingnya, kita aktualisasikan, kita manifestasikan di dalam kehidupan kita. Maka kita seharusnya tidak boleh hanya berhenti di satu titik. Lalu nanti kapan-kapan atau semester depan saya tahap berikutnya. Semester depannya lagi tahap berikutnya. Seharusnya tidak begitu. Tetapi sememangnya atau kebiasaan orang ya seperti itu. Dibeda-bedakan. Ya. Maka biasanya kalau tahunya 100%, beingnya berapa? 80, 70, 60, 50. Ya, katakanlah 50. Doingnya, ya, yang dari tahu 100%, beingnya 50%, kita melakukannya berapa persen? Mungkin 25, udah lumayan. Takutnya 0,25. Ya, 0,25. Kita membeda-bedakannya. Ya, seharusnya nggak gitu. Ini satu keseluruhan. Satu keseluruhan. Makanya simple sekali cara Tuhan Yesus memuridkan. Tuhan Yesus nggak kasih ujian teori dulu, kasih pemaparan teori lalu ujian. Enggak, sambil ngajar, sambil tahu kamu ngerti nggak? Tahu, langsung kerjakan, praktek. Ya, itu terus dilakukan sampai menjadi satu kebiasaan. Nah, itu yang seharusnya. Dan dengan demikian maka pembaruan akan terjadi dengan cepat, seturut dengan memang yang seharusnya. Ya, seharusnya seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat manusia. Kita semua pernah bayi. Ya, kalau nggak ingat tanya orang tua kita. Ya, pernah bayi. Itu bertumbuh terus menerus. Entah cukup gizi, entah kurang gizi, tetap bertumbuh. Ya, hanya ada yang bertumbuh optimal, ada yang bertumbuh kurang optimal. Mungkin sampai usia 30 baru mulai menurun lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dari kecil sampai dewasa titik puncak pertumbuhan katakanlah tinggi kita sampai umur 18 tahun berhenti tingginya. Itu bertumbuh. Walaupun cuma makan nasi sama garam tetap bertumbuh. Ya. Kalau makannya nutrisinya lengkap tetap bertumbuh. Dan pertumbuhan fisik itu bisa dilihat dengan jelas. Ya. Maka kalau nggak bertumbuh malu. Ya, apalagi dibilang tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping kalau anak-anak yang dalam masa pertumbuhan ya. Karena kenapa kita mulai ke samping? Karena ke atasnya udah berhenti. Ya, nggak bisa tambah lagi. Saya mau terus bertambah, maka kita tambahnya ke samping. Ya, kecuali kita exercise sedemikian rupa biar tetap ideal. Nah, lalu saya mau contohkan handphone. Ya, jangan dulu modelnya udah jelas lah ada. Merek buah-buahan itu sekarang udah sampai 15 ya, kalau nggak salah saya. Ya, saya nggak pernah beli soalnya yang buah-buahan itu. Saya buah beneran belinya. Ya, HP saya saja sudah update. Ya, saya pemakai merek mirip nama makanan di Indonesia, siomay. Ya, saya pakai yang itu. Ya, kalau bisa dicocol sambal enak juga. Nah, dulunya ini pakai OS, ya, operation. Apa OS tuh? Operating System. Ya, OS-nya dulu namanya MIUI 14. MIUI
Ya, MIUI 14. Sekitar 1-2 bulan lalu tiba-tiba ada notifikasi apa nih? Wah, udah tersedia update terbaru. HyperOS. Waduh, operating system yang hyper. Wah, mantep nih, langsung. Lalu langsung jadi? Enggak, aktivasinya harus reboot dulu. Matikan, nyalakan lagi. Baru dia terupgrade. Nah, atau terupdate. Software-nya meningkat. Dan menariknya, udah maju nggak bisa mundur lagi. Saya mau yang zaman dulu lagi lah. Kembali ke operating system sebelumnya nggak bisa. Ya, udah maju. Nah, secara logika gitu kan. Manusia juga gitu. Anak udah SMA, saya pengen tingginya 60 cm aja, nggak bisa. Ya, kamu udah SMA, nggak bisa kecil lagi. Tapi aneh bin ajaib di dalam rohani, ya, bisa nggak bertumbuh loh. Udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun jadi orang Kristen. Bagaimana kehidupan kerohaniannya? Kayak orang karaokean. Aku masih seperti yang dulu. Nggak berubah-berubah. Ya. Nggak berubah-berubah. Dengar khotbah banyak. Baca buku banyak. Ikut seminar banyak. Tapi karena tadi, knowing-nya yang dipuaskan. Pengetahuan yang dipuaskan. Ya, karena kita orang-orang yang mungkin well educated, kita senang menganalisa, semua kita analisa. Pengen tahu semuanya. Ya, minggu lalu udah diajarin kita tentang tahu. Ya kan? Ada dari intuisi, ada dari pengalaman, ada dari analisa, ada dari otoritas, guru, orang tua, hamba Tuhan dan lain sebagainya, dan ada dari wahyu. Ya, ada dari firman Tuhan. Tapi sampai kepada tahu. Tahu makin banyak, makin bangga kita. Makin kita begini berdirinya. Wah, mau ketemu orang kita mau tahu. Pinteran dia atau saya nih. Wah, tentang teologi jagoan siapa nih? Ya, kita sampai begitu. Tapi kita bukan pelaku firman. Kita penjelas firman. Ya, kerjanya jelasin. Ada yang gak ngerti tanya saya. Saya bisa jelaskan semuanya. Firman Tuhan yang kurang jelas. Waduh, jadi jelasan dia daripada firman. Iya kan? Nah, ini menjadi satu hal yang ironi. Menjadi satu hal yang ironi. Karena apa? Sebenarnya semboyan reformasi, ya, karena ini tentang macet lagi nih. Semboyan reformasi salah satu yang paling terkenal adalah Semper Reformanda. Atau Semper Reformanda, ada EST-nya. Artinya apa? Always reforming. Direformasi bukan sekali. Itu terus menerus kayak update software tadi. Kayak update OS. Ya. Terus menerus. Nggak berhenti. Ya. Ini pertama ditulis di dalam satu tulisan abad 17. Ya, Lodenstein penulisnya. Jodocus van Lodenstein. Karena apa? Harus itu di dalam semangat waktu itu ya, abad pencerahan. Ya, lalu ada humanisme tapi bukan humanisme yang sekarang humanisme sekuler. Desiderius Erasmus. Harus kembali ke sumber ya, ke sumber yang asli yang awal. Maka keluar semboyan reformasi, back to the Bible. Kembali kepada kitab suci. Ajaran gereja harus dibandingkan dengan kitab suci. Tidak bisa gereja mengeluarkan satu produk doktrin yang bertentangan dengan kitab suci. Jadi yang paling dipegang bukan doktrin. Yang paling dipegang harus kitab sucinya. Kembali ke asal. Ad fontes, bahasa Latinnya dibilang gitu. Kembali ke sumber. Ya, maka harus terus menerus diperbarui. Dan ini kemudian diamplifikasi, digemakan dengan kuat oleh teolog yang jauh lebih modern 1900 sekian, Karl Barth. Ya, Karl Barth. Keluar lagi dipopulerkan dan langsung terkenal Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus-menerus diperbarui. Gereja ini bukan organisasi maksudnya, tapi orangnya, saudara dan saya. Kalau kita berhenti bertumbuh, ada yang salah dengan pikiran kita. Ada yang salah dengan hati kita.
ya. Dan berubah bukan soal sembarang berubah, ya. Tentu yang menjadi barometer, yang menjadi tolok ukur adalah firman Tuhan. Karena itu ditambahkan satu istilah lagi, semper reformanda secundum verbum Dei, according to the word of the living God. Mengacu kepada kebenaran firman Allah yang hidup. Jadi ini sama dengan minggu lalu. Ya, pengetahuan tertinggi itu wahyu. Kalau wahyu sudah kasih tahu, kita percaya walaupun kita belum mengerti. Ya, maka iman mendahului pengertian. Ya, jangan berhenti di situ. Ya, pengertian juga harus dimasukkan ke dalam hati dan dilakukan. Dan ini harus jadi satu paket komplit. Ya, jangan pisah-pisahkan. Harus jadi satu paket komplit. Dan kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Kita pikir kita paling benar, ya kan? Kita pikir kita paling ngerti. Kita pikir doktrin kita udah nggak mungkin salah. Harus terus dimurnikan, harus terus dicek dengan firman Tuhan, ya. Harus dicek dengan firman Tuhan. Bisa jadi kita salah mengerti. Makanya firman Tuhan bilang, awasilah ajaranmu. Awasilah ajaranmu terus, ya. Nah, pertanyaannya, kembali lagi tadi. Maukah kita terus diperbarui? Dan kita ini ada ketegangan pengertian antara doktrin dengan pandangan kita sebagai manusia. Ya. Ajaran reform tentu sangat teosentris. Semua karena Tuhan. Anugerah Tuhan. Tapi tadi ada kalimat yang unik. Ya, seolah-olah itu kita disuruh menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi sepertinya kita, berarti saya dong. Saya yang memperbarui diri. Ya. Tapi Martin Luther menekankan hanya oleh anugerah Tuhan. Sola gratia. Loh, berarti kita robot dong. Kan kita bisa memilih mau taat atau tidak taat. Karena itulah, maka mungkin kita bisa mengertinya, ya tidak perlu harus diadu-adu. Saya pikir kita bisa mengertinya seperti kita mengerti natur Yesus Kristus. 100% Allah, 100% manusia. Maka kita boleh mengerti bahwa pembaruan 100% anugerah Allah. Tapi kita harus juga mengerjakan 100%. Bukan kita diem, udah Tuhan yang ngerjain, saya diem aja. Enggak gitu. Ya, kita juga harus mengerjakan bagian kita. Ya, enggak bisa kita biarkan saja Tuhan yang mengerjakan. Ya, bersandar pada anugerah Allah itu bukan diam, bukan pasif. Kalau sandar kan santai gini ya, sandar. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan saya punya jasa kepada Tuhan. Saya punya jasa kepada keselamatan saya. Saya punya jasa kepada perbuatan baik saja. Karena apa? Karena saya nuraninya bagus, otak saya bagus, saya bisa menganalisa dengan baik. Enggak boleh gitu. Ya, begitu kita ngomong sedemikian, udah salah kita di mata Tuhan. Maka bersandar pada anugerah Allah, di sisi lain juga bersedia diproses Tuhan. Yang terbaik adalah lakukan otokritik. Ya, kadang kita bisa tersinggung dengar khotbah. Kalau kita punya pasangan, ditegur pasangan, waduh, apalagi laki-laki. Biasanya, kalaupun terima, dia nggak terima di depan. Terimanya dalam hati. Ya, karena gengsi. Maka yang paling baik, lakukan otokritik. Siapa yang paling tepat mengkritik kita? Diri kita sendiri. Siapa yang paling tepat mengkritik gereja kita? Ya kita sendiri. Siapa yang paling tepat mengkritik negara kita? Ya kita rakyatnya. Ya, kalau orang dari negara lain yang ngomong, mungkin kita marah. Ya, bisa sakit hati. Maka lakukan terus otokritik sebagai bagian dari pembaruan budi. Ya, tadi always reforming, selalu diperbarui tanpa henti dan kerjakan bagian kita secara konsisten dan persisten. Harus terus, ya, di dalam tulisan teolog-teolog reform juga dibilang harus always praying, ya. Tanda kita diperbarui, harus ada tanggung jawab kita. Menjadi orang Kristen yang selalu berdoa. Yang pertama selalu mengaku, confessing Christian, harus berani menyatakan sikap, ya.
di zaman Hitler itu gereja takut sama Hitler. Setuju apa yang dikatakan. Ya udah diceritain juga minggu lalu. Wah, kita adalah ras terbaik, baru kita yang jadi manusia sempurna. Ras Arya. Gereja bilang apa? Setuju. Ya, daripada repot nanti urusannya di belakang. Tapi ada segelintir teolog yang berani mengatakan, ya, salah satunya Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer bilang, Führer kami pemimpin tertinggi adalah Yesus Kristus dan hanya Yesus Kristus. Sama seperti orang-orang di Perjanjian Baru. Ketika kaisar menyatakan mereka adalah dewa, ya, mereka adalah dewa dalam rupa manusia, orang Kristen bilang enggak. Tuhan kami cuma satu, ya, Tuhan di dalam Yesus Kristus. Wah, maka saya cukup bangga beberapa waktu lalu, ya, walaupun tentu ada kekurangan sana sini. Gereja disuruh jadi dikasih izin usaha pertambangan. Wah, lalu gereja jawab, tugas gereja bukan itu, banyak yang lain. Wah, saya cukup respect, ya, walaupun gereja juga tidak sempurna. Ya, saya cukup respect. Gereja urusnya mengurusi umat. Ya. Saya pikir itu pilihan yang berani dan bijaksana. Ya, berani tapi bijaksana. Wah, itu confessing church, confessing Christian, berani mengambil sikap, mengaku, ya, di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Tetapi ketika ada nilai-nilai yang tidak tepat dengan etika kita sebagai orang Kristen, kita bisa katakan tidak. Ya. Lalu juga tentu selalu berdoa dan terus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Berusahalah terus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu dari renewing your mind. Ya. Pembaruan budi. Sehingga kita bisa tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang dibenci oleh Tuhan. Maka kita melakukan kehendaknya, menjauhi larangannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita lakukan itu. Kalau apa? Pembaruan budi. Ya, masa kalah kita sama handphone? Masa kalah sama handphone? Handphone aja update terus. Kita nggak update sebagai anak-anak Tuhan. Lalu tentu saja working Christian, kerjakan bagianmu, dan gospel sharing Christian. Kita menjadi orang Kristen yang memberitakan Injil. Itu semua satu paket lengkap. Ya. Nah, sekarang karena ini kebaktian kebangunan rohani. Sekarang mari kita tundukkan kepala. Saya berikan waktu kepada setiap kita untuk merenungkan, melakukan otokritik kepada diri sendiri. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan kita di bagian-bagian tertentu.